Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas. Itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan ketentuan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak nanti teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 kecil dari 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita misalkan saja. Oke, yang tadinya pertidaksamaan, nah sekarang kita misalkan saja dia persamaan kuadrat. Tambah 5, nah sekarang dia sama dengan 0. Nah, sampai di sini, cara untuk menentukan nilai X-nya gampang sekali. Cukup pakai metode pemfaktoran saja. Itu yang lebih mudah. Tugas kita sekarang, cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya positif 5. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Angka berapa itu? Yaitu tentunya adalah angka negatif 1 dan negatif 5. Ya kan? Karena kalau negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Namun kalau dijumlahkan negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 5, kita peroleh hasilnya negatif 6. Lanjut setelah ini, X kurang 1 sama dengan 0 dan X kurang 5 juga sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 kalau pindah ruas jadi positif 1. Lalu X sama dengan negatif 5 kalau pindah ruas jadi positif 5. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda. Nilai X yang kita dapat ada 2. Maka di sini lingkarannya juga ada 2. Yang sebelah kiri untuk angka yang kecil, yaitu angka 1. Yang sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu 5. Nah, kalau kita lihat, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Kalau untuk uji tanda, mudahnya, itu bagusnya kita pakai angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Apakah daerah 1, 2, atau 3? Yaitu tentunya sebelum angka 1 atau di daerah 1 ini. Maka daerah 1 inilah yang nantinya akan kita kasih tanda positif atau negatif dengan cara cukup kita ganti saja setiap parabel X yang ada di soal kita kali ini ganti dengan angka 0. Perhatikan, 0 kuadrat hasilnya 0. Lalu dikurang 6 kurang dikali 0 hasilnya 0. Lalu ditambahkan dengan 5. Maka kita peroleh hasilnya itu positif 5. Karena hasilnya positif, maka daerah 0 tadi itu nilainya positif. Setelah ini dia selang-seling, setelah positif, negatif lagi, setelah negatif, positif lagi. Nah, lanjut. Nah, ya kali ini perlu kalian catat, perlu kalian ingat di mana kalau di soalnya sini tandanya kecil atau kecil sama. Maka yang diarsir itu adalah tanda yang negatif. Namun kalau di soal tandanya besar atau besar sama, maka yang diarsir itu adalah tanda yang positif. Kebetulan soal kita kali ini tandanya kecil. Ingat tadi kalau kecil berarti yang diarsir itu adalah yang negatif. Perhatikan tanda yang negatif. Nah, sekarang tinggal kita arsir saja. Maka kita dapat HP atau himpunan penyelesaiannya yaitu
X di mana? Perhatikan daerah arsiranya tengah-tengah, maka nilai X-nya juga tengah-tengah. X besar dari 1, kecil dari 5, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2 lagi. Sekali lagi, perhatikan langkah demi langkahnya. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 besar dari 0. Nah, perhatikan, kebetulan di depan X kuadrat di sini tandanya negatif. Kalau kita ketemu contoh soal seperti ini, maka langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu biar tanda di depan ini jadi positif. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Cukup kita kalikan semua angka yang ada di soal kita kali ini, kita kalikan dengan angka atau tanda negatif 1. Ya kan? Negatif 1 kali negatif X kuadrat, kita peroleh hasilnya positif X kuadrat. Lalu positif 2X dikalikan dengan negatif 1, kita peroleh hasilnya negatif 2X. Lalu positif 8 dikalikan dengan negatif 1, kita peroleh hasilnya negatif 8. Dan tadinya tandanya di sini besar, setelah kita kalikan dengan negatif 1, dia berubah jadi kecil. Tadi 0. Nah, sampai di sini barulah kita pakai pemisalan. Kita misalkan saja X kuadrat dikurang 2X kurang 8 itu dia sama dengan 0. Lanjut, setelah ini kita akan menentukan nilai X-nya, yaitu dengan cara pemfaktoran saja, biar lebih mudah. Tugas kita sekarang, cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka berapa itu? Yaitu tentunya adalah angka positif 2 dan negatif 4. Ya kan? Dimana kalau positif 2 kali negatif 4, kita peroleh hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan positif 2 dijumlahkan dengan negatif 4, kita peroleh hasilnya negatif 2. Lanjut, X tambah 2 sama dengan 0, X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan positif 2, kalau pindah ruas jadi negatif 2, lalu X sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Setelah kita dapat nilai X-nya, langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda. Karena nilai X yang kita dapat ada 2, maka di sini lingkarannya juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2, dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 4. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya 3 buah daerah, daerah 1, 2, dan 3. Ingat kalau untuk uji tanda, itu bagusnya atau mudahnya pakai saja angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Yaitu tentunya antara angka negatif 2 dan 4 atau di daerah 2 ini. Maka daerah di 2 inilah yang nantinya pertama kali kita kasih tanda positif atau negatif. Dengan cara, perhatikan, ganti saja setiap variabel X yang ada di soal kita kali ini, ganti dengan angka 0. 0 kuadrat hasilnya 0, lalu dikurang 2 kali 0 hasilnya 0, lalu terakhir negatif 8. Berapa hasilnya ini? Hasil akhirnya yaitu negatif 8. Maka kita peroleh di sini hasilnya negatif. Maka daerah 0 tadi atau daerah 2 tadi dia bernilai negatif. Lanjut setelah ini dia selang-seling. Ya kan? Lanjut, perhatikan sebelahnya jadinya positif, sini jadinya positif. Oke, lanjut lagi. Mana tadi? Oke, perhatikan, ingat kalau di soal tandanya mana tadi? Oh, sorry, di sebelah sini ya. Oke, setelah kita rubah tadi hasilnya seperti ini. Ingat kalau di soal tandanya kecil atau kecil sama, maka yang diarti itu adalah tanda yang negatif.
Perhatikan tanda yang negatif. Nah, sekarang tinggal kita arsir. Nah, maka jawaban akhirnya atau himpunan penyelesaiannya yaitu HP di mana X arsirannya di tengah-tengah, maka X-nya juga tengah-tengah. X besar dari negatif 2 kecil dari positif 4 di mana X elemen bilangan real. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang kedua. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3 lagi. Oke, perhatikan langkah demi langkahnya. Soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X kecil sama. Nah, sekarang pakai kecil sama dia. Oke, lanjut. Ingat tadi langkah pertama kita misalkan saja dia sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Lanjut lagi. X kuadrat jika sama artinya dengan X dikali X dikurang 4X sama dengan 0. Kebetulan di sini ada parabel yang sama, yaitu parabel X. Nah, yang sama ini kita tarik keluar. Otomatis yang tinggal di dalam apa? Yaitu X saja dan negatif 4 sama dengan 0. Lanjut, X yang sebelah sini langsung sama dengan 0. Lalu X kurang 4 juga sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 4. Kalau pindah ruas jadi positif 4. Nah, setelah kita dapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda. Perhatikan, nilai X yang kita dapat ada 2. Maka di sini kita buatkan lingkarannya juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu 0. Sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 4. Lanjut. Nah, perhatikan mungkin ada adik pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Nah, itu dia tergantung dari tanda di soal kita kali ini. Perhatikan. Kalau tadi soal kita kecil atau besar saja. Namun kali ini dia pakai kecil, pakai sama. Nah, kalau ada pakai sama, baik besar sama atau kecil sama, maka lingkaran di sini dia penuh. Ini perlu adik-adik ingat. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Ingat, kalau untuk uji tanda, itu mudahnya atau bagusnya pakai angka 0. Namun kebetulan di soal kita kali ini angka 0-nya terpakai. Maka kita gantilah angka lain. Angka berapa yang paling mudah? Yaitu tentunya adalah angka 1. Lanjut, perhatikan angka 1 ini letaknya di mana? Yaitu tentunya antara angka 0 dan 4 atau di daerah 2 ini. Maka daerah 2 inilah yang nantinya pertama kali kita kasih tanda positif atau negatif dengan cara. Perhatikan. Cukup adik-adik atau rekan-rekan ganti saja setiap parabel X yang ada di soal kita kali ini ganti dengan angka 1. Karena yang kita pakai tadi angka 1. Oke, perhatikan. 1 kuadrat hasilnya 1 lalu dikurang negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4. Sama dengan 1 dikurang 4 kita peroleh hasilnya negatif 3. Maka daerah angka 1 tadi dia akan menghasilkan tanda negatif. Maka di sini tandanya negatif. Setelah ini dia selang-seling. Tanda negatif, positif. Lalu positif. Lanjut lagi. Di soal kita kali ini tandanya kecil atau kecil sama. Ingat tadi di awal dan yang soal kedua tadi sudah dijelaskan. Kalau tandanya kecil atau kecil sama, maka yang diarsir yaitu tanda yang negatif. Namun kalau di soal tandanya besar atau besar sama, maka baru yang diarsir itu adalah yang positif. Oke? Soal kita kali ini tandanya kecil sama. Maka yang diarsir itu adalah yang negatif. Sekarang tanda negatif kita arsir. Maka kita peroleh HP atau himpunan penyelesaiannya. Yaitu X di mana? Perhatikan daerah arsirannya tengah-tengah. Maka X-nya juga tengah-tengah. X besar pakai sama. Kenapa pakai sama? Karena lingkarannya tadi penuh. Oke?
Besar sama dari 0, kecil pakai sama dari 4, di mana X elemen bilangan real. Oke? Ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang terakhir. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.